di sini saya dari kelompok 3 yaitu membahas bagian D yaitu teori belajar yang mendasari pendekatan CDL. Yang pertama itu ada teori belajar bermakna Swabel. Menurut Swabel, makna asimilasi itu yaitu penggabungan dari pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang sekarang ini dimiliki oleh peserta didik. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional itu sangat mempengaruhi terhadap proses belajar siswa. Tanpa adanya motivasi dan pengetahuan baru yang dimiliki oleh seorang peserta didik, yaitu tidak akan terdapat asimilasi pengetahuan yang baru dan struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Agar belajar bisa lebih bermakna, yaitu mata pelajaran atau materi pembelajaran itu diurutkan dari yang umum menjadi yang khusus atau biasa disebut dengan subsekuensi. Setelah itu pembelajaran dirancang dengan adsensi organisar, yaitu informasi yang diperoleh oleh seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas dan disajikan oleh peserta didik. Ausable dalam dongeng mengemukakan bahwa untuk mengoptimalkan perolehan, pengorganisasian serta pengungkapan itu dapat membuat pengalaman peserta didik itu bermakna bagi seorang pelajar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengaitkan hal-hal yang baru dalam proses pembelajaran. Menurut Ausable, dalam Dahar menyatakan bahwa bahan pelajaran dipelajari haruslah bermakna. Belajar makna merupakan suatu proses mengaitkan informasi-informasi yang baru dengan informasi yang sekarang. Sebagai contoh yaitu pembelajaran IPS tidak hanya digunakan untuk menghafal saja, tetapi dengan pembelajaran CTL ini bisa yaitu metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, atau modeling dan refleksi serta menemukan atau inquiry. Kedua itu yaitu teori belajar Piaget. Menurut Piaget, bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada suatu sisi dengan apa yang mereka lihat pada suatu fenomena sebagai pengalaman dan persoalan. Dan Piaget itu yaitu melalui 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama itu adalah asimilasi, itu penggabungan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua itu yaitu akomodasi, merupakan proses penyesuaian struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga itu yaitu ekuilibrasi. Ini adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget dalam teorinya dalam tahapan perkembangan intelektual menjelaskan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif seorang anak, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua itu tahap praoperasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga itu tahap operasional konkret berkisar antara 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir itu adalah tahap operasional formal, yaitu dari 11 tahun sampai seterusnya. Menurut Surya, perkembangan kognitif pada tingkat operasional formal ini merupakan ciri perkembangan dari remaja dan dewasa yang menuju ke arah proses berpikir dalam peringkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, Surya mengatakan implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pengajaran antara lain bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Di sini artinya bahwa anak akan berpikir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan sesuai dengan umurnya. Yang kedua itu anak akan belajar lebih baik apabila menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga itu bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat itu beri peluang anak agar belajar sesuai dengan peringkat perkembangannya. Misalnya jika memberi pelajaran kepada anak tidak bisa melebihi dari apa yang bisa dia pikirkan. Yang kelima itu di dalam kelas anak-anak hendaknya banyak diberi peluang untuk sering berbicara dengan teman-temannya dan saling berdiskusi supaya anak itu bisa berinteraksi dengan orang lain, teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu belajar Vygotsky berbeda dengan Piaget yang lebih menekan aktivitas individu dalam membentuk pengetahuan seorang peserta didik. Yaitu teori belajar Vygotsky ini lebih menekan aktivitas individu seorang peserta didik.
Gagasan yang penting dalam pembelajaran yang diangkat dari teori Vygotsky ini adalah konsep scaffolding, yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada anak-anak pada tahap-tahap pembelajaran, kemudian menguranginya sedikit demi sedikit dan memberi kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan pendapat saat mereka dinilai telah mampu mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Konsep-konsep penting dalam teori sosiogenetis dari Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori pembelajaran adalah teori hukum genetik tentang perkembangan. Teori hukum genetik tentang perkembangan ini menurut Vygotsky, setiap kemampuan seorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, misalnya itu di dalam lingkungan tempat anak tinggal. Yang kedua itu yaitu zona perkembangan proksimal. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal, yaitu bahwa perkembangan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual, tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Ini disebut sebagai kemampuan intramental. Adapun tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika dibimbing oleh orang dewasa atau orang tua peserta didik. Beberapa konsep kunci yang perlu dicatat dari teori Vygotsky tersebut adalah perkembangan dari belajar bersifat interdependen dan saling terkait. Perkembangan dan belajar yang bersifat konsep dependen atau tidak dapat dipisahkan dalam konteks sosial dan sebagai bentuk fundamental dalam belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat itu adalah teori pre-discovery learning dari Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang atau tingkah laku peserta didik yang disebut dengan pre-discovery learning. Brunner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, dan pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu dengan enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap tersebut, perkembangan kognitif Brunner yakni tahap enaktif, ikonik, dan simbolik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada tahap ini seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya dalam memahami dunia sekitar, anak menggunakan pengetahuan motorik. Yang kedua itu yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini seseorang memahami objek-objek dan atau dunianya melalui gambar-gambar dari visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampil dan perbandingan atau komparasi. Yang ketiga itu yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan berbahasa dan logika peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang